prestasi lebih baik. Nah, saya pinjam ke koperasi dengan saya tengah menuju dusun Kelangkapan, desa atau kalurahan Margoluwih, Kapanewon atau Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya akan menemui Mutiara Oktarani Nurul Alpasa yang merupakan satu dari 31 atlet yang dipanggil pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan nasional untuk menghadapi Pekan Olahraga Asia Tenggara atau SEA Games 2021. Dari sana makanya kita kalau saya buat itu ya nanti ke 800 sama 1.500. Tapi dari pusat ada program atau belum? Belum. Sekarang baru tahap apa? Ya, masih tahap itu untuk persiapan umum, Tapi kayaknya tetap ada apa-apa akan dikabari gitu loh, akan dikabari. Tapi tidak ada program tertentu dari pelan-pelan. Kali ini saya sudah berada di rumah Mutiara Oktarani Nurul Alpasa di Dusun Kelangkapan 1, Margoluwih, Seyegan. Saya ke rumahnya Alpasa ini pagi-pagi karena pagi hari ini acaranya padat. Kemana saja pagi ini? Ke rumah dinas sama Ke rumah dinas Bupati Sleman, kemudian siang ke KONI DIY, sore rapid test, malamnya berangkat ke stasiun dulu lah ke Bandung ya. Ya, Alpasa ini merupakan salah satu atletik yang dipanggil ke pemusatan latihan nasional di mana? Pengalengan, Jawa Barat. Alpasa ini panggilan pelatnas untuk persiapan apa? SEA Games 2021. Untuk nomor 800 sama 1.500. Ini kan bulan puasa dan besok pagi sudah harus sampai di pelatnas dan nanti malam sudah meninggalkan keluarga. Bagaimana rasanya? Sedih sama bahagia. Sedihnya bagaimana? Soalnya meninggalkan keluarga. Bahagianya? Bisa ikut SEA Games 2021. Berarti demi prestasi ya? Iya. Juga ada perasaan ingin membela bangsa begitu ya? Iya. Nanti besok Lebaran tidak berkumpul dengan keluarga ya? Iya. Bagaimana perasaannya kalau seperti itu? Ya sedih soalnya Lebaran tahun ini nggak sama keluarga. Tapi kayaknya di sana kan bisa tetap video callan. Apa sih kira-kira yang membuat di sana juga banyak Alpasa dipanggil untuk pelatnas ini? Mungkin bisa lebih berprestasi di sana, bisa di sana mengharapkan Alpasa pernah berprestasi yang cukup tinggi, mungkin tingkat nasional atau di atasnya. Asian School Games. Di Asian School Games itu apa itu? Di nomor 3000 meter dapat perak, yang 1.500 dapat perunggu. Itu Asian School Games itu bukan olahraga pelajar Asia Tenggara ya. Kemudian di tingkat nasional, Popnas itu Pekan Olahraga Pelajar Nasional ya. Itu mendapat apa? 2 medali emas. Nomor apa saja? 5.000 sama 1.500. 5.000 dan 1.500 meter. Itu kapan nih? November 2019. 19. Kalau
Asian School Games-nya juga Juli 2019. Internasional dan regional sudah berprestasi, berarti di tingkat daerah sudah sering ya. Tapi kalau Porda malah belum. Porda sudah. Oh, Porda. Satu kali. Di Bantul pertama kali masih kecil. 2017 dapat medali emas nomor 5.000 sama 1.500, tapi 2019 tidak ikut Porda karena ada pembatasan umur. Awalnya Pasha terjun ke atletik itu bagaimana sih? Sebenarnya waktu ulang tahun Sleman ke 100 tahun itu sebenarnya untuk tes fisik. Jadi dia kan dulu sukanya voli, sebagai itu untuk tes fisik lari di 5 kilo di Kaliurang. Nah, alhamdulillah bisa jadi juara 1 dan mendapat hadiah 1 juta. Sejak itu lalu Pak Aris mendatangi setiap hari Sabtu ke sekolahan Pasha, membujuk untuk Pasha ikut atletik. Nah, di situ Pasha berjanji akan ikut atletik, tapi cuma latihan hari Jumat saja. Dia karena cenderung masih senang dengan voli. Setelah itu latihan Jumat karena Pak Sukri menantang dia, bukan menantang untuk hal lain ya, menantang Pasha, kamu bisa mengalahkan Mbak Heni anak SMA yang juara Popda, kamu bisa besok ikut Popda. Alhamdulillah anak saya itu malah lebih semangat dengan tantangan itu, dan dia dapat semangat mengalahkan Mbak Heni. Setelah mengalahkan Mbak Heni anak SMA, dia terus dengan perjuangannya, dengan dididik oleh Pak Sukri, dia bisa mendapatkan medali emas 2, yaitu di lari 800 sama 1500. Nah, sejak itu karena Pasha masih ikut voli, Pak Sukri juga mengancamnya demi prestasi dia. Mengancamnya gini, kalau kamu di voli tidak akan sampai nasional, sedangkan di atletik dia akan ikut nasional. Dengan pertimbangan itu, Mutiara saya serahkan ke anaknya sendiri, milih mana. Ternyata anaknya lebih memilih ke atletik, dan sejak itu dibina oleh Pak Sukri. Nah, dia ikut seleksi ikut seleksi apa itu untuk ke nasional itu, ke Popnas itu ya, atau ikut PAB. Pertama mulanya ikut PAB. Dia di PAB itu dia dapat juara, dapat tingkat bagus, tapi dia langsung ke PAB besar. Tapi nggak tahu kok langsung ikut ke Popnas gitu ya, ikut ke Popnas pada tahun 2017. Nah, di situ Pak Sukri memang tidak menstandarkan dia dapat medali karena dia masih kecil, peserta terkecil, dan waktu itu dia umur 10 tahun. Ini tahun berapa itu berarti? Tahun 2017. 2017. Iya. Nah, di situ dia di Popnas di Kendal. Nah, dia turun di lari 1500, tidak menyangka dan tidak terduga dia dapat juara itu. Dia diikutkan lomba di PPLP, dia alhamdulillah malah menaik ya, jadi juara 1 terus. Di Bangka Belitung, di Gorontalo dia juga juara 1, tetapi dia di lari 1500, 800 dan 5000. Itu sejak itulah dia mulai tekun dan dapat panggilan pelatnas. Kemarin pertama sebenarnya masih umurnya belum cukup. Waktu itu mau diajak ke mana itu, Dek? Oh, itu yang mau Asian School Asian Youth itu ya? Iya, itu. Yang kemudian pandemi itu. Iya, itu juga. Itulah, dari situlah mungkin saya sebagai orang tua
oh mungkin ini bakat kamu, prestasi kamu, jadi orang tua cuma Itu mendukung, bagaimana ini? memberikan Apakah semangat. ada pengorbanan tertentu yang dilakukan? Orang tua Iya. ya ada, sebenarnya ada. Bagaimana, karena saya guru GTT ya, Iya. gaji saya cuma di bawah 1 juta ya, cuma ya memang sedikit sekali, 650 saya terbuka saja. Tapi saya merasa karena ini demi prestasi anak, saya bisa, kan saya ikut anggota koperasi, saya memang demi anak sama suami saya izin gimana untuk beli susunya atau beli apa, yang penting anak itu apa ya, pokoknya anak itu bisa berprestasi lebih baik. Nah, saya pinjam ke koperasi dengan potongan gaji saya gitu. Dan suami juga mendukung. Jadi bagaimanapun pokoknya yang penting anak itu bisa naik ke prestasi yang lebih baik. Tapi alhamdulillah setelah dia banyak dapat juara, dia kan mendapatkan uang. Uangnya saya tabung, kadang-kadang kalau ada kebutuhan saya ambil. Itu saja. Jadi alhamdulillah nggak sampai berkorban menjual apapun, yang penting Kan sudah hutang menuai hasil, iya, ya? iya, jadi hasilnya bisa untuk membangun rumah ini. Oh, ini Memperbaiki rumah ini ya atas atas nama pasar. PASA juga ya, apa maksudnya PASA ikut andil gitu ya? Iya, memang ini saya sudah memperbaiki ini. Lah pasar bilang, Bu, ambil uang saya segini saja nanti untuk lebih baik. Jadi saya mengambil uang anak itu harus izin karena jeripaya anak. Kalau umpamanya saya memanfaatkan pasar, pasti pasar akan kendor. Jadi saya nggak akan memanfaatkan anak. Saya bilang, nah ini uang kamu, tabungan kamu, mau diapain terserah. Tapi dia itu berjiwa besar, saya akui. Dia menginginkan ibunya naik haji. Tapi PASA ini tingginya berapa sekarang? Sekitar 160. 160. Usianya berapa? Tahun sekarang 15. Sekolahnya di SMP Negeri 1 Sigan kelas. 8. Jadi kalau PASA itu sekarang sudah bisa membiayai diri sendiri ya? sudah, alhamdulillah. Tetapi dia bisa membiayai sendiri, biayai kesehatannya. Kalau sekolahannya memang sudah semua gratis. Makanya ada pesan untuk teman-teman PASA? Selalu semangat dan berdoa untuk meraih prestasi dan jangan pantang menyerah. Bapaknya itu cuma senang tanaman, jadi Ini tempat belajarnya Mutiara. Langsung kita usulkan masuk pelatnas. Iya, 1 putaran lagi. Ada 1.500 meter.